Oke Cyberballers dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kita Cyber Bola, channel yang membahas seputar update sepak bola terkini dan juga game-game hits sepak bola yang tidak kalah menarik. Pada video kali ini gua akan coba menerapkan taktik Xabi Alonso di salah satu game bola terbaik mobile ya, versi mobile, yaitu eFootball Mobile. Sebelum lanjut ke pembahasan video, alangkah lebih baiknya Cyberballers sekalian mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara meng-subscribe. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar Cyberballers sekalian terus mendapatkan update dari kami seputar sepak bola tentunya. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasan video. Gaskan. Karena di sini gua akan mencoba menerapkan taktik Xabi Alonso, ya sudah pasti pelatihnya Xabi Alonso. Dan juga gua menggunakan tim yaitu Real Madrid. Karena di sini Real Madrid belum lisensi, jadi logonya ya kayak gini ya. Yang penting Madrid lah. Untuk yang pertama yaitu gua akan menerangkan pemilihan strategi dan juga formasi yang gua buat. Untuk di sini Xabi Alonso bertipe gaya main serangan balik cepat atau gegen pressing atau juga high press ya, mirip-mirip kayak Jurgen Klopp lah. Di sini Xabi Alonso lebih mengedepankan penguasaan bola yang intens dan juga merebut bola secepatnya dari area sektor depan ke belakang. Untuk formasi sedikit berbeda ya, karena formasi yang dipakai oleh Xabi Alonso di dunia nyata seperti kita lihat kemarin ya, Club World Cup, dia di Madrid memakai 4-3-3. Kalau di sini gua memakai 3-4-2-1, formasi yang dipakai Xabi Alonso di ini Leverkusen musim lalu. Jadi ya coba-cobalah, siapa tahu efektif kan. Untuk yang pertama ada kiper. Di sini gua pakai Thibaut Courtois ya, sudah pasti salah satu kiper terbaik di dunia ya. Tipenya yaitu kiper bertahan. Kenapa gua pakai Thibaut Courtois kiper ini bertahan? Karena di sini gua pakai 3 back. Jadi akan sedikit tricky kalau pakai ini kiper agresif karena gameplaynya sering maju-maju sendiri. Kalau kiper bertahan kan bertahan di belakang kipernya, jarang maju-maju. Cuman kekurangan dari kiper bertahan itu yaitu kurang responsif dalam mengalirkan bolanya. Ya tapi untuk build up ya cukuplah 3 back ini. Jadi nggak usah pakai kiper build up. Di depannya ada 3 back yaitu Antonio Rudiger, Dan Haysen, sama Raul Asensio. Kenapa gua milih back-back ini? Gua jelasin. Yang pertama, Antonio Rudiger tipenya adalah perusak. Karena gua butuh destroyer gitu, jadi perusak serangan musuh dengan body dan tackle keras. Jadi gua pilih Rudiger tentu saja, karena tidak ada lagi sih yang tipe kayak gitu di Madrid. Jadi gua pilih Rudiger ya, sudah terbukti juga kan kalau Rudiger. Nah untuk di sisi kiri, kenapa gua pakai Haysen padahal ada Alaba kan? Ya gua pilih Haysen karena dia pemain muda, pemain baru juga di Madrid, jadi pengen eksplorasi lah, pengen tahu gaya mainnya juga. Di sini dia gaya mainnya adalah pembantu serangan. Jadi dia tuh gameplaynya suka giring-giring bola ya.
kadang ke sini atau bahkan sampai depan. Jadi dia tuh bawa bola untuk merusak konsentrasi musuh. Dia juga bisa build up dan juga jago ini untuk apa? Menjaga kedalaman dari pertahanan gitu. Karena di sini tipe Rudiger perusak. Jadi yang jaga kedalaman yaitu Dan Heisen. Untuk sebelah kanan gua pakai Raul Asensio. Kenapa enggak Eder Militao gitu? Karena di sini gua butuh untuk cover Arnold. Karena semua tahulah Arnold kurang dalam defense-nya. Jadi di sini gua butuh pemain yang speednya lumayan. Di sini dia tipenya pembangun serangan atau build upper lah. Ya kecepatannya tuh 80 lumayan hijau. Untuk bertahannya ya udah bagus lah statistiknya. Ya ini kombinasi yang lumayan lah untuk 3 back. Untuk gelandang ya gua pakai 4 ini di depan. Yang satu defending, satu lagi central mid. Yang dua ini Arda sama Bellingham attacking. Jadi gua pakai 4 kombinasi gelandang karena sesuai dengan kuota Sabi. Kita dominasi lini tengah. Nah, ini cukup mendominasi lah. Belum ini juga invert ya. Oke. Buat defending gua pakai Tchouaméni. Dia tipenya itu box to box ya. Jadi gua butuh fighter di lini tengah. Ya yang paling cocok ya Tchouaméni. Karena kalau pakai Kamavinga lebih flamboyan ya. Kurang efektif lah buat nahan serangan musuh. Yang satunya lagi yaitu central midnya gua pakai Valverde yang sama box to box. Nah, dia lebih bagus dalam ininya, attacking awareness-nya juga lebih bagus daripada Tchouaméni. Jadi balance lah. Untuk maju mundur, napas kudanya juga bagus kan. Tapi di sini gue instruksiin untuk dia nge-cover Arnold juga. Jadi kadang ke sini atau di sini. Jadi Asensio yang ke sini, Valverde di sini. Kalau Asensio di sini, Valverde yang ke sini. Karena ya balik lagi, Arnold kurang dalam defense-nya ya. Tapi nanti gue liatin instruksi individunya. Beranjak ke winger atau RMF ya, right midfielder. Right midfielder yaitu Alexander Arnold. Di sini dia tipenya back sayap finisher. Jadi kalau disebutnya ya inverted wingback. Jadi dia tuh seringnya gameplaynya ke tengah atau ke sini ke depan bantu Mbappe. Tapi kadang juga ya pada umumnya wingback ya. Dia pasti ke pinggir untuk jaga kelebaran. Kenapa di sini gua pakai Arnold ya daripada Carvajal kan masih cedera juga? Enggak sih. Karena gua butuh pemain yang visinya bagus. Karena di sini gua nggak pakai orkestrator, jadi gua butuhin yang visinya bagus, umpan silangnya bagus, dan juga bagus lah dalam menahan bola atau giring bola bagus. Cuman ya kurangnya di defense-nya ya. Ya itu kan fungsinya ini di cover sama 2 orang. Jadi Arnold bebas lah di sini. Untuk wing kiri LMF ya, left mid anjing. Left midfielder yaitu gua pakai di sini Alvaro Carreras. Wait a minute. Who are you? Yang digadang-gadang bakal join Madrid ya pada awal musim. Di sini dia tipenya itu back sayap menyerang. Ya, gua pakai back sayap menyerang di sini karena gua butuh untuk menjaga kelebaran ya. Dia juga bagus naik turunnya, balance banget. Beda ya sama Arnold. Kalau Arnold kan bagusnya nyerang doang. Kalau ini bagus keduanya.
balance. Dia juga punya perawakan yang bagus ya, 186 cm ya, pasti body balance-nya juga bagus. Jadi ya gua pakai Carreras ini karena di sini ada Prince Garcia juga. Menurut gua lebih bagus Carreras lah, udah terbukti untuk di Benfica ya, nggak tahu kalau di Madrid. Buat attacking di sini gua pakai dua orang ya, ada Bellingham dan juga Arda Güler. Di sini yang pertama Bellingham, dia tipenya itu pemburu celah, statistiknya memukau banget sih. Tuh, statistiknya bagus. Dia untuk offensive awareness, kontrol bola, dribble, umpan udah bagus. Pemburu celah atau ball player, jadi dia manfaatin celah-celah dari defense musuh buat menusuk, kadang ke sini, ataupun sampai ke sini juga bisa, karena dia pemburu celah lah. Jadi enak banget ngecover Mbappe di sini. Nah, yang satu lagi, tak kenapa ya di sini Arda Gülernya nomor 10 klasik. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kalau nomor 10 klasik itu ikoniknya Di Maria. Kayak kalau lebih dulu lagi Maradona, atau di Madrid lah contohnya Ozil. Ya, the next Ozil lah. Cuman biasanya kartu-kartu Arda Güler ini playmaker kreatif. Karena gua butuh otak serangan, otak lini serang Madrid, gua butuh di sini, di si Arda Güler nih. Oh iya, lupa. Tadi Bellingham juga bisa enak jadi pivot untuk menerima umpan dari tengah atau dari belakang atau dari kiper langsung. Untuk Arda Güler jadi untuk umpan-umpan terobosan, untuk ngalirin bola. Di sini gua pakai Arda Güler. Ya, lihat Xabi Alonso kemarin efektif lah. Langsung ke center forward. Sini ada Kylian Mbappe. Tipenya pemburu gol atau gol poacher ya. Di sini statistiknya wah udah bagus banget sih kalau Mbappe. Tuh. Speednya juga bagus. Cuman di sini sebenarnya gua kurang serak sih kalau pakai Mbappe. Karena gua lebih butuh untuk mantulin bola juga. Butuh nomor 9 murni lah. Tapi bisa dipakai Mbappe juga, bisa diakalin. Jadi langsung ke instruksi individu ya. Nah, di sini gua ngakalin Mbappe untuk jadi nomor 9 murni. Gua pakai instruksi jangkar. Jadi biar Mbappe tuh nggak ke kanan atau ke kiri. Jadi dia tetap di tengah posisinya. Untuk instruksi yang kedua yaitu bertahan untuk Tchouaméni. Karena Tchouaméni ini tipenya box to box, sedangkan kita butuh fighter di tengah gitulah. Jadi untuk menahan serangan-serangan musuh, ngekat Tchouaméni harus ditambahin ini instruksi bertahan, karena box to box itu umumnya akan maju mundur, maju sampai depan. Jadi gua nggak mau Tchouaméni maju sampai depan, gua pengennya dia stay di tengah. Untuk yang ketiga yaitu target serangan balik ya. Ketika kita berhasil merebut bola, jadi Mbappe itu bakal ada di posisinya stay. Jadi Mbappe itu siaplah menerima bola serangan balik. Nah, yang terakhir ini yang tadi gua udah sebutin buat ngecover Arnold dan Asensio, yaitu Valverde. Sini gua tambahin lini dalam. Jadi dia akan bantu pertahanan. Untuk kedalaman squad, di sini gua bawa Vinicius, Hendrik, Brahim Diaz, Rodrigo, Camavinga, Mastantuono, Franco Mastantuono dari River Plate ya. Ya, dia juga calon pemain Madrid. Ada Prince Garcia, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eder Militao, David Alaba, dan juga Andrea Lunin. Untuk gameplaynya, mari kita lihat, gaskan. Di sini momen build up ya dari Rudiger ke Asensio dan Tchouaméni menjadi pivotnya. Build up seperti ini efektif ya untuk membongkar pertahanan musuh dari bawah.
Kemudian dilanjut langsung ke kanan. Di sini lihat Arda Güler menjadi otak serangan dari tim ini. Nah, dia juga bisa membuka ruang dan menarik back musuh. Nah, pada posisi ini perhatikan pergerakan Bellingham yang bertanda panah. Bellingham bisa leluasa menusuk ke dalam karena dua orang di depan yang sudah mengikat kedua back musuh. Untuk corner kick tentu saja gue memakai Arnold ya, karena di game ini Arnold bagus banget untuk corner. Nah, ini lebih jelasnya skema build up dari bawah menggunakan kiper, dilanjut umpan-umpan pendek ke back. Fungsinya untuk memancing musuh agar lebih keluar. Terlihat jelas, Cereras selalu berada di pinggir lapangan untuk menjaga kelebaran. Pada skema ini terlihat jelas fungsi dari Tchouaméni yang diberi instruksi untuk bertahan. Dia tetap stay di tengah untuk menerima umpan-umpan back pass jikalau teman-temannya buntu. Pada saat bola di Bellingham, giliran Cereras yang menusuk ke jantung pertahanan lawan. Sejauh ini peranan Bellingham cukup efektif ya. Seperti yang saya katakan, Bellingham senantiasa menjadi pivot dan kembali Cereras mendapat ruang. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak luput dari peranan Mbappe dan Güler yang terus mengikat pemain musuh. Pada saat bertahan, Arnold akan agresif merebut bola dan Asensio akan mengcovernya. Ketika bola lewat dari Arnold, Asensio akan langsung melakukan cutting untuk mengamankan sektor. Perhatikan pergerakan tanpa bola dari Valverde ketika semua tertuju kepada Arda Güler. Inilah kelebihan Valverde yang memiliki stamina seperti kuda. Dan lagi Bellingham terus mendapatkan ruang karena dia adalah seorang pemburu celah. Di sini gua coba mendelay bola dengan back pass karena musuh terlalu rapat pertahanannya. Ketika Dan Heisen memegang bola, sudah ada 6 orang di depan yang siap untuk menerima bola. Mengerikan. Kelebihan Dan Heisen selalu efektif ia gunakan ketika merusak formasi lawan. Kini giliran Alexander Arnold yang mendapatkan ruang. Karena di sini dua back musuh sudah diikat oleh Mbappe dan juga Valverde, maka Arnold mendapatkan ruang yang sangat bebas. Dan lagi Dan Heisen bisa memecah formasi lawan dengan dribbling progresifnya. Ini adalah salah satu senjata mematikan yang dimiliki oleh back-back modern zaman sekarang. Dan Dan Heisen selalu efektif memakai dribbling progresifnya. Ini adalah skema bertahan yang disebut dengan gegenpressing atau high press. Gegenpressing atau high press dilakukan biasanya langsung secepatnya ketika kehilangan bola. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menguasai bola lagi secepatnya. Di sini gua melakukan dua pergantian, Bellingham oleh Brahim Diaz dan juga Arda Güler oleh Franco Mastantuono. Wait a minute. Who are you? Terbukti gegenpressing atau high press ini sangat efektif karena semakin sedikit musuh memegang bola, akan semakin sedikit juga peluang yang terbuka. Karena kalau musuh lebih lama lagi memegang bola, maka kita akan lebih sulit untuk melakukan defense. Inilah visi dan kemampuan dari Alexander Arnold. Oh my god. Wow. Inilah fungsi sebenarnya dari Arnold untuk melakukan umpan-umpan direct jika ada kesempatan. Ketika serangan balik terjadi, bahkan sudah ada 3 orang pemain yang siap membantu Mbappe. Inilah skema build up ketika berhasil menguasai bola. Pada formasi ini dan tentu saja gaya main yang seperti ini, banyak sekali dinamika yang bisa kita pakai. Pada skema ini Arnold terlihat begitu bebas tanpa adanya satupun pengawalan. Hal seperti ini terjadi tentu saja karena sudah ada 2 orang yang membackup defense-nya.
Inilah skema bertahan yang lebih cenderung menunggu dengan 4 back di belakang. Perhatikan posisi Mbappe yang menjadi target serangan balik dan Valverde yang recovery. Namun sangat disayangkan tidak sesuai harapan, Valverde lebih banyak mengisi koridor belakang sebelah kiri. Walaupun Brahim Diaz playmaker kreatif, tetapi dengan formasi ini dia akan lebih banyak menusuk. Kesimpulannya, taktik Xabi Alonso dan juga formasi ini sangat recommended lah, karena build up serangannya yang sangat struktural dan juga defense-nya yang sangat kokoh ya. Tapi ada kekurangannya juga kalau menurut gua. Jika terkena serangan balik cepat dari musuh, pasti pertahanannya akan sangat high risk. Gua Putra, sampai jumpa di lain hari. Jangan lupa like, comment, and subscribe.